pengembalian jabatan Ketua Komisi C. Jadi hari ini kami terima tenaga kesehatan dari Puskesmas Kabupaten Jayapura terkait dengan apa yang mereka sampaikan tadi itu mengenai pembayaran TPP yang tidak sesuai dengan beberapa bulan yang mereka terima. Nah, tadi itu disampaikan yang tadinya mereka terima bisa 1.500.000, kemarin mereka hanya terima, ada yang sampai terima 200.000. Nah, hal ini yang sebenarnya dinas tidak memberikan penjelasan kenapa sampai mereka terima di bawah dari apa yang pernah mereka terima. Nah, itu yang tadi kita sampaikan terkait dengan kondisi keuangan daerah, juga kondisi keuangan di dinas itu, sehingga kemungkinan mereka dibayar itu karena alasan itu. Nah, cuma yang sangat kita sesalkan bahwa dinas selama ini tidak merespon baik. Seandainya dinas merespon mereka dari awal, memberikan penjelasan kepada kepala puskesmas, mungkin mereka tidak datang kemari untuk menyampaikan hal ini. Tetapi karena dinas kurang transparan, tidak transparan, dan dinas tidak transparan, sehingga mereka tidak tahu alasan dinas kenapa sehingga mereka terima demikian. Nah, itu yang tadi kita nanti akan fasilitasi juga mereka untuk melakukan RP dengan dinas, gitu, sehingga mendapat kejelasan dari dinas terkait dengan TPP yang mereka terima. Apakah hal seperti ini terjadi dari tahun kemarin semenjak pandemi COVID atau refocusing anggaran COVID terdampak atau seperti apa? Jadi yang ini 4 bulan terakhir ini, mereka sebelumnya mereka terima normal. Nah, 4 bulan terakhir ini yang mereka terima tidak normal. Nah, ini juga mungkin dampak dari refocusing, tapi itu lagi tadi, ketika memang ini dampak dari refocusing, dinas harus memberikan penjelasan secara transparan kepada kepala-kepala puskesmas, sehingga nantinya kepala puskesmas juga dapat menyampaikan kepada petugas kesehatan yang ada di masyarakat. Nah, karena apa? Mereka ini selalu akan berhadapan dengan pasien-pasien di lapangan, beresiko tinggi. Ketika kita tidak memperhatikan mereka punya tunjangan, ini akan berdampak pada kinerja mereka di bawah. Yang tadi disampaikan, apakah pelayanan kesehatan ini bisa dilaksanakan secara online? Kan tidak bisa. Tidak mungkin orang akan suntik lewat jaringan, harus bertatap muka. Nah, ini yang mereka tadi sampaikan, ketika kita bertatap muka, kita melaksanakan tugas, terus tunjangannya kita tidak dibayarkan, itu mereka rasa bahwa mereka tidak diperhatikan sama sekali. Apalagi mereka kerja itu sampai dengan pelayanan UGD malam, gitu. Jadi ini barusan terjadi di 4 bulan terakhir ini untuk TPP, sedangkan untuk insentif COVID sendiri itu mereka hanya dibayarkan 1 triwulan di tahun lalu. Sampai dengan tahun ini belum dibayarkan sama sekali. Nah, ini juga belum ada penjelasan dari dinas terkait ini. Kami juga DPR juga belum mendapatkan penjelasan. Artinya ada dana yang dilakukan refocusing, tetapi di lapangan mereka tidak mendapatkan insentif COVID. Nah, ini juga nanti menjadi pertanyaannya kita ketika kita melakukan RP dengan dinas kesehatan. Jadi yang tadi mereka sampaikan ini pernah terjadi pembayaran TPP yang kurang, ini pernah terjadi, tetapi beberapa tahun lalu sebelum kita juga ada di DPR. Dan ini untuk kedua kalinya. Nah, mereka juga berharap tadi untuk kita bisa memfasilitasi mereka bertemu dengan Ibu Sekda. Tapi kami bilang nanti sesuai mekanisme, DPR akan melakukan tugas-tugasnya, menampung aspirasi dan melakukan RP dengan dinas terkait. Terus terkait dengan medical check up buat tenaga kesehatan. Karena selama ini mereka merasa bahwa kami ini petugas kesehatan, tapi kami berobat tetap harus bayar. Dan kadang kami tidak punya waktu juga untuk berobat. Nah, jadi mereka minta bahwa kalau bisa dinas menganggarkan untuk mereka tenaga kesehatan ini setiap beberapa bulan tuh melakukan 6 bulan melakukan medical check up. Gitu. Itu juga yang tadi kami dengar dari mereka, dan itu nanti akan menjadi satu bahan diskusi kita nanti dengan dinas kesehatan. Saya Soyantio, saya anggota Komisi C. Seperti yang disampaikan oleh ketua atau hasil pertemuan kita dengan para medis dari puskesmas yang ada di Kabupaten Jayapura, semua permasalahan yang mereka sampaikan sudah kami tampung
dan kami akan panggil dinas terkait untuk kita hearing dan membicarakan atau mencari solusi yang terbaik biar pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayapura ini jangan sampai terkendala. Pelayanan kesehatan jangan sampai terkendala karena faktor hak-hak daripada teman-teman medis ini yang tidak sesuai mereka terima. Nama saya Angganita Wali. Saya senang sekali ketika para medis dari puskesmas-puskesmas yang se-Kabupaten Jayapura mereka datang. Kalau sudah didatang ke kami, itu berarti sudah lama mereka merasakan dirugikan hak-hak mereka. Karena kita tahu bahwa anggaran berbasis kinerja. Kinerja mereka dengan adanya COVID itu, mereka lebih lagi mempertanggungjawabkan kinerjanya. Oleh sebab itu, dalam hal ini perlu diperhatikan secara khusus bahwa dalam masa pandemi COVID ini, para medis, khususnya di puskesmas, lebih memperhatikan pelayanan mereka. Oleh sebab itu, dalam hal ini, pihak-pihak yang dalam hal ini kepala dinas memperhatikan hak-hak mereka. Sudah jelas bahwa itu program wajib, pelayanan dasar. Kan kalau ada pendidikan yang lebih dari APBD 20%, setelah itu kesehatan 10%. Tetapi pendidikan bisa online, kesehatan tidak bisa online. Oleh sebab itu ada perhatian yang khusus. Nah, itu yang kami perlu tegaskan supaya semakin lama kalau dibiarkan, yang menjadi masyarakat yang menderita. Pasien bertambah, bertambah, akhirnya apa yang terjadi? Yang dirugikan oleh masyarakat dengan bertambahnya penyakit. Demikian supaya kita mempunyai tanggung jawab untuk membangun negeri ini. Masing-masing bagian kita harus untuk lebih prioritaskan lagi. Terima kasih. Nama saya Irene Syaranomo dari Komisi C. Saat ini kami menerima perwakilan dari setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Jayapura dan kami sangat apresiasi kepada mereka karena keberanian mereka untuk datang dan menyampaikan aspirasi karena selama ini belum pernah terjadi yang seperti ini, sehingga artinya bahwa ini sudah merupakan masalah yang bukan baru. Kami akan berjuang untuk mereka, tapi kami tidak menjanjikan kami akan menyampaikan aspirasi mereka, dan setelah itu kami akan menjadi penyambung lidah. Apakah terwujud atau tidak, itu menjadi tanggung jawab kami bersama, dan kami tetap akan berjuang untuk mereka. Pelayanan dasar yang mereka lakukan itu sangat menentukan kemajuan dan peningkatan mutu dari anak-anak di kabupaten ini. Bukan saja anak-anak, orang tua. Apabila kesehatan sudah menjadi prioritas utama, berarti yang lain itu akan berjalan dengan baik. Sehingga kami sangat mengharapkan dari pertemuan hari ini akan berlanjut, dan kami terus akan mendampingi mereka untuk hak-hak mereka harus dipenuhi. Terima kasih. Dari anggota DPR dari fraksi PDIP berkecimpung di Komisi C. Pertama, pertemuan tadi itu saya melihat itu, saya sebagai orang asli Kabupaten Jayapura dan anggota DPR sangat kesal sekali. Para medis mereka punya keluhan karena medis ini mereka kerja ini di puskesmas sampai di pustu itu 1 kali 24 jam. Mereka tidak hanya jam kerja tetapi juga ada lembur sampai malam pun juga mereka menjaga pasien itu sampai pada pagi hari, berarti kerja 24 jam. Oleh karena itu hak-hak mereka ya sesuai dengan aturan, tapi tadi mereka mengeluh itu hanya tidak diberitahukan. Hak mereka itu dipangkas, tidak diberitahukan, maka mereka ini dipertanyakan. Oleh karena itu ya, saya pikir apapun mereka ngotot itu kan hak mereka, harus diberi penjelasan yang baik supaya mereka puas. Itu hal yang pertama. Kedua, tadi sejumlah petugas dari para puskesmas Kabupaten Jayapura mereka hadir ini di Komisi C, pertemuan dengan Komisi C. Ada yang juga menyinggung kepala dinas puskesmas ini sudah sejak dari Bupati almarhum Habel Suai
Sampai sekarang Bupati Pak Matius Sawaito sudah 2 periode ini mau berakhir. Kepala Dinas Puskesmas itu cuma hanya beliau itu saja. Perlu ada penyegaran. Mengapa tidak bisa direkrut untuk orang lain supaya ada penyegaran? Bukan kepala dinasnya tidak baik, tetapi bagi saya itu apa yang tadi petugas sampaikan itu memang sangat ada benarnya supaya ada penyegaran. Mungkin pemimpin lain itu pada prinsipnya ada action baru supaya orang itu bisa merasakan rasa puas. Saya pikir mungkin itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Terima kasih.